Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Rusitasari, mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Metro yang ada di Lampung, Fakultas Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Syailina Syahputri MPD. Saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai kesalahan penggunaan ejaan, huruf, tanda baca, dan penulisan kata dalam ruang publik atau tempat umum, yaitu contohnya banner. Nah, untuk penjabarannya dan penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Baik teman-teman, pada slide yang kali ini saya telah memberikan kepanjangan dari PUEB. Apa sih PUEB itu? Jadi, ini singkatan dari Ejaan Bahasa Indonesia, yang mana keseluruhannya atau peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, pemisahan, dan penggabungan kata, baik penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Kemudian, pada saat ini, saya telah memberikan sebuah foto atau contoh media percetakan yang ada di ruang publik yang akan kita analisis penulisannya apakah sudah sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia atau belum ya. Kemudian kita langsung menganalisisnya ya teman-teman. Jadi sekilas kita lihat pada banner di samping itu sama aja baik tulisan ataupun ejaannya. Ternyata terdapat huruf kapital atau simbol ampersand yang ada di dalamnya. Kita langsung ke pembahasannya ya. Huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama orang. Sehingga perbaikan dari foto di samping itu dari kata karyawan, karyawati, kan semua ini huruf kapital. Kita harus sesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia menjadi karyawan dan karyawati, yang dimana yang kita harus berikan itu hanya kapital di awal kalimat saja. Kemudian simbol ampersand merupakan simbol yang mewakili kata dan, dan. Namun dalam bahasa Indonesia atau PUEB tidak mengenal simbol ini dan tidak boleh ada di dalam sebuah kalimat yang resmi. Maka pada foto di samping seharusnya tidak menggunakan simbol ampersand ya. Lanjut ke slide yang berikutnya. Penggunaan kalimat bercetak miring. Huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar, maupun kalimat yang tergolong bahasa asing yang dikutip dalam tulisan yang termasuk dalam daftar pusaka. Maka, hal yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ejaan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam foto di samping yaitu dari admin marketing online shop. Ini merupakan bahasa asing kan? Maka, seharusnya kita mengubahnya menjadi kalimat yang bercetak miring. Yang ketiga yaitu penggunaan singkatan kata sampai dengan S.DN. Pembahasannya, singkatan sampai dengan dalam penulisan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seharusnya tidak menggunakan S.D dalam sebuah kalimat yang resmi. Maka, seharusnya perbaikan harus kita lakukan yaitu mengubah kata sampai dengan S.D menjadi singkatan S.D. Yang keempat, pedoman penulisan tanda titik dua dan kalimat yang rancu. Pembahasan dari tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Maka perbaikan yang harus kita lakukan pada foto di samping yaitu dengan menambahkan tanda titik dua pada kalimat persyaratan karena setelah kalimat ini kan terdapat pernyataan atau suatu penjelasan. Langsung ke pembahasan kalimat yang kurang benar atau rancu ya. Apa sih kalimat rancu itu? Ternyata kalimat rancu atau kata rancu ini dalam bahasa Indonesia berarti kacau atau bahasa yang susunannya tidak teratur sehingga sulit untuk kita pahami. Maka yang harus kita lakukan untuk membuat kalimat di samping menjadi kalimat yang benar yaitu dengan mengubah singkatan max atau MAX menjadi maksimal. Kemudian yang kelima ada penggunaan kata baku dan tidak baku. Apa sih pengertian dari kata baku dan tidak baku? Ternyata kata baku itu adalah kata yang sudah terbentuk mutlak
baik penulisan dan pengucapannya. Kemudian, kalimat yang tidak baku adalah suatu kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Langsung kita perbaiki ya. Ternyata, foto di samping ini terdapat beberapa kata yang kurang benar alias tidak baku, yaitu pada kata team, T-E-A-M, dan berinisiatif menggunakan Y. Maka perbaikan yang harus kita lakukan yaitu mengubah kalimat tidak baku tersebut menjadi baku, yang tadinya team menjadi tim, kemudian yang berinisiatif menggunakan Y. Jadi kalimat bakunya yaitu berinisiatif tanpa adanya penambahan di huruf Y. Langsung ke contoh penjelasan yang keenam, yaitu penggunaan tanda koma. Tanda koma ini dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk huruf. Maka, seharusnya yang harus kita lakukan yaitu menambahkan koma pada kalimat jika Anda berminat, koma, harus hubungi admin. Nah, kurang lebih tadi adalah kesalahan ejaan yang ada pada lowongan kerja. Di sini saya telah memberikan contoh penjelasan atau dari lowongan kerja online marketing ini sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Dan insya Allah pada hal yang telah saya sampaikan ini sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Bapak dan Ibu Guru ya teman-teman. Terima kasih, saya ucapkan banyak-banyak bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita hidayah dan umur yang panjang. Bagi teman-teman yang mempunyai kritik dan saran pendapat, silakan berikan di kolom komentar ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.